Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Al-Zafran, NIM 22060111, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Pada bab 12 sudah dibahas tentang pendugaan, yaitu menggunakan informasi statistik sampel untuk menyusun dugaan interval terhadap nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Sebagai nilai dugaan yang baik, tidak bias, efisien, dan konsisten. Tentunya diharapkan nilai dugaan tersebut sama atau mendekati nilai yang sesungguhnya. Pada bab ini akan dibahas salah satu aspek statistik inferensi, yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara preposisi yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Hipotesis sebenarnya disusun berdasarkan data, akan tetapi karena data tersebut dihasilkan dari sampel yang mempunyai probabilitas, sehingga hasilnya bisa saja benar atau salah. Oleh sebab itu, sebuah hipotesis sebelum menjadi keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data observasi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, banyak sekali hipotesis yang harus diuji, sehingga melahirkan keputusan yang baik. Berikut beberapa contoh kasus pengujian hipotesis. 1. Tren menggunakan kendaraan roda 4. Pergeseran tren menggunakan kendaraan roda 4 membuat wanita tak lagi fokus pada mobil feminim. Mereka juga tak lagi mengandalkan mobil kecil seperti hatchback dan city car, sebab pengendara wanita di Indonesia mulai mencoba bermain di mobil maskulin seperti sport utilities vehicle SUV. Apa saja merek-merek mobil yang dipakai wanita di Indonesia? Dari data yang dilansir beberapa produsen otomotif, konsumen wanita tersebut cukup atraktif dengan banyak membeli mobil dengan fitur dan model yang sedikit menantang, seperti Honda Jazz. Persentase pembeli wanita yang membeli merek Honda Jazz mencapai 50%, artinya sama dengan persentase pembeli pria yang membeli merek Honda Jazz. Dari total pembeli mobil kecil Daihatsu Sirlon, sekitar 40% adalah wanita. Komposisi pembeli wanita juga terjadi pada merek Terios Matic dengan persentase 26,7%. Adapun merek Xenia dibeli konsumen wanita sampai 21,6%. Sementara itu, merek Nissan Max tercatat sebagai mobil Nissan dengan komposisi kepemilikan wanita paling tinggi, yakni mencapai 55%. Angka ini mengalahkan angka persentase wanita pemilik Divina yang mencapai 41% dari total pengguna. Adapun Toyota Fortuner yang memiliki tampilan bodi besar ternyata sangat menarik bagi wanita. Komposisi pembeli Fortuner 66,7%. Wanita dan sisanya pria. Komposisi pembeli Fortuner sendiri mengalahkan mobil Yaris, yakni 43,3% wanita dan 56% pria. Komposisi perbandingan antara pria dan wanita pembeli pengguna Stilo adalah pria 40% dan wanita 60%. Investasi reksadana saham memberikan imbal hasil return tahunan tertinggi. Membaiknya kinerja bursa saham di awal tahun ikut mendongkrak imbal hasil atau return reksadana saham.
Sepanjang Januari, rata-rata reksadana saham mampu memberikan return positif sebesar 3,97%, mengalahkan pertumbuhan IHSG sebesar 3,38%. Di periode yang sama, tak hanya itu, data Infovesta utama menunjukkan rata-rata return reksadana saham unggul dibandingkan jenis reksadana lainnya. Infovesta mencatat rata-rata return reksadana campuran sekitar 1,91% dan reksadana pendapatan tetap minus 0,75%. Analisis Infovesta utama mengatakan beberapa sentimen positif di awal 2014 berdampak pada pergerakan saham yang menjadi aset dasar reksadana saham. Ujung-ujungnya kinerja reksadana saham ikut moncer. Data makroekonomi itu diantaranya adalah cadangan devisa yang membaik, BI rate yang ditahan di level 7,50%, serta neraca perdagangan yang surplus investasi. Infovesta memproyeksikan rata-rata return reksadana saham sepanjang tahun 2014 akan positif dan berkisar 9% sampai 12%, atau rata-rata 10,5%. Reksadana campuran sebesar 8% hingga sampai 10%, rata-rata 9%. Dan reksadana pendapatan tetap sebesar 6% sampai 7%, rata-rata 6,5%. Percataan Infovesta perlu diuji kebenarannya, terutama apakah benar rata-rata return investasi reksadana saham lebih besar dibanding produk reksadana lainnya. B. Apakah benar rata-rata return investasi reksadana saham mencapai 10,5% per tahun pada tahun 2014 dan lain sebagainya. Produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah dibanding negara lain di Asia. 3. Produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah dibanding negara lain di Asia. Ketua DPN Apindo Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia terbilang relatif rendah dari negara lain di Asia. Bahkan kenaikan upah dan jaminan sosial yang telah disiapkan perusahaan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas. Kondisi ini jelas memukul pertumbuhan industri padat karya sebab kapasitas produksi lebih rendah dari beban yang harus dikeluarkan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan mengutip hasil penelitian Bappenas dan USAID pada 2013 terhadap industri sepatu yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa setiap tenaga kerja membuat sepatu di Indonesia hanya mampu menghasilkan 0,8 pasang sepatu per hari dengan upah minimum mencapai $242 pada 2013. Sementara itu seorang tenaga kerja asal Vietnam hanya dibayar $140 per hari, tetapi telah mampu menghasilkan satu pasang sepatu setiap harinya. Sedangkan tenaga kerja asal Cina mampu memproduksi 1,1 pasang sepatu per hari dengan upah yang lebih rendah dari Indonesia, yakni $235. Pernyataan tersebut bisa benar, bisa juga tidak, mengingat contoh yang dikemukakan hanya berdasarkan hasil penelitian di industri sepatu dan perbandingannya hanya dengan negara Vietnam dan Cina. Oleh karenanya perlu pengujian benar tidak produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah dibandingkan negara lain di Asia. 4. Penurunan kemiskinan Indonesia. Indonesia tercatat 2 kali mendapat apresiasi dalam hal pengurangan kemiskinan. Pertama, pada zaman Orde Baru, Bank Dunia memberikan
apresiasi kepada Indonesia sebagai negara yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia telah berhasil diturunkan dari sekitar 40% pada tahun 1976, sekitar 11% pada tahun 1996. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kedua pada periode 2005 sampai 2009, berdasarkan catatan World Facebook dan World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Staf khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan sepanjang periode 2005 hingga 2009, laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brazil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin, ungkap staf khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan Profesor Firmansyah di Jakarta. Angka kemiskinan di tahun 2005 sebesar 15,97%, 35,1 juta orang dapat ditekan menjadi 11,96%, 29 juta orang per Maret 2012. Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan bahwa harapan pemerintah untuk menekan inflasi sepanjang 2013 tidak berhasil, menyebabkan tingkat inflasi tahun kalender 2013 mencapai 8,38% dan mendorong angka kemiskinan. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47%. Lima, kelompok menengah mendukung perkembangan industri. Tumbuhnya kelompok menengah di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi produk-produk industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa perkembangannya industri keuangan dalam negeri didukung oleh kelompok masyarakat menengah di tanah air. Ketua Dewan Komisioner OJK menuturkan bahwa industri keuangan dalam negeri sudah bertumbuh pesat saat ini. Menurutnya, hal ini didukung dengan adanya permintaan yang tinggi karena tumbuhnya kelompok menengah di Indonesia. Seiring dengan bertumbuhnya kelompok menengah akan membuat industri keuangan berlomba-lomba untuk membuat produk keuangan yang lebih banyak lagi. Didukung pendapatan per kapita naik 5-6% yang tumbuh dalam 10 tahun terakhir ini, termasuk masyarakat yang di bawah sebagai penggiat industri keuangan, sehingga dapat membuka akses keuangan untuk masyarakat bawah. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 26 Februari 2014 juga menyatakan makin besarnya kelompok kelas menengah berkorelasi dengan tumbuhnya sektor industri otomotif dalam negeri. Selain otomotif, sektor elektronik juga mengalami peningkatan. Pernyataan mengenai meningkatnya gairah investasi industri akibat pertumbuhan kelas menengah Indonesia perlu diuji. Apakah perkembangan industri tersebut sebagai hakikat langsung berkembangnya kelompok menengah atau tidak langsung sebagai akibat peningkatan daya beli masyarakat? Atau ada faktor lain seperti kebijakan mobil murah, semakin berkembangnya produksi
agar yang relatif lebih murah. Setelah memahami beberapa contoh di atas, pada bab ini cara rebutan akan dibahas tentang pengertian dari perumusan hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikasi hipotesis, dan pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Gould dan Sketch 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dimasukkan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Kerlinger 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, Lin 2007 mendefinisikan hipotesis sebagai berikut. Menurut Nasir 1988, menurut Nas. Selanjutnya, Lin 2007 mendefinisikan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan menggunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir 1988, hipotesis yang baik mempunyai ciri A. Menyatakan hubungan, B. Sesuai dengan fakta, C. Sederhana dan dapat diuji, dan D. Dapat menerangkan fakta dengan baik. Berikut beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan suatu parameter. A. Rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. B. Rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. C. Rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia per tahun sebesar 0,8%. D. Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibanding negara Asia lainnya. E. Hasil investasi reksadana saham lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. F. Proporsi wanita dan pria menyukai Honda Jazz adalah sama. G. Perkembangan kelompok menengah Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri keuangan otomotif dan elektronik. Pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut akan dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu tidak harus ditolak. Suatu hipotesis seperti rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 10,5% per tahun harus diuji. Pengujian yang benar tentunya harus mendatangi setiap perusahaan reksadana saham dan menghitung hasil investasinya. Dapat dibayangkan beberapa banyak yang harus dihitung mengingat jumlah reksadana saham sangat banyak. Selain itu, portofolio untuk investasi juga beragam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada umumnya ditetapkan sejumlah sampel tertentu yang dianggap dapat mewakili dengan menggunakan metode sebagai telah diuraikan pada bab 11. Apabila dari hasil perhitungan sampel ternyata hasil investasi hanya 5%, apakah nyata ini mengakibatkan hipotesis ditolak? Atau kalau ternyata hasil investasi 13,48%, apakah hasil ini dianggap cukup mendekati sehingga kita menerima hipotesis tersebut? Dan apakah perbedaan yang hanya 2,98% disebabkan kesalahan penarikan sampel atau suatu perbedaan yang cukup signifikan? Keputusan untuk menerima dan menolak suatu hipotesis tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.